Perang Bubat, darah untuk mahkota. Di abad ke-14, ketika cahaya kejayaan Majapahit membakar Cakrawala Timur, sebuah perjanjian diatur, bukan dengan pedang, tapi dengan janji pernikahan. Raja Hayam Wuruk, Raja Muda Majapahit, hendak mempersunting Dyah Pitaloka Citraresmi, putri tunggal dari Kerajaan Sunda. Sebuah ikatan yang diyakini akan menyatukan dua kekuatan besar di tanah Nusantara. Namun, di balik janji manis itu, tersembunyi ambisi yang lebih gelap. Gajah Mada, Mahapati Majapahit yang terkenal dengan sumpah palapanya, melihat pernikahan ini bukan sebagai cinta, tetapi sebagai penaklukan. Baginya, kehadiran Raja Sunda dan putrinya ke tanah Majapahit adalah simbol tunduknya Kerajaan Barat. Tidak ada pesta pernikahan. Yang ada hanyalah strategi, penghinaan, his dan jebakan berdarah di medan bernama Bubat. Di tengah kepulan asap, cinta berubah menjadi kutukan. Martabat ditukar dengan harga diri. Dan di tanah yang dijanjikan bersatu, hanya ada suara perang dan darah. Langit Majapahit memerah, seolah tahu bahwa sebentar lagi tanah akan minum darah. Di istana, Gajah Mada berdiri tegak laksana arca hidup. Pandangannya menembus Cakrawala, tapi pikirannya sudah jauh lebih dalam, ke dataran Bubat. Utusan Sunda telah tiba, bisik Mahapati kecil di belakangnya. Gajah Mada menoleh perlahan, seperti seekor harimau yang baru mencium aroma buruannya. Bagus, gumamnya. Akhirnya raja itu datang membawa putrinya sendiri ke kandang. Sementara itu, di sisi barat kerajaan, rombongan Raja Sunda, Prabu Maharaja Linggabuana, memasuki dataran Bubat dengan kebesaran agung. Putrinya, Dyah Pitaloka Citraresmi, duduk dalam tandu emas, wajahnya secantik pagi hari yang belum ternoda. Mereka datang membawa perdamaian, atau begitulah mereka kira. Mengapa hatiku gelisah? Iya, bisik Pitaloka. Prabu Linggabuana menggenggam tangan putrinya, karena hati seorang wanita selalu tahu sebelum darah pertama tumpah. Namun Pitaloka tak menjawab. Ia tahu dan ia takut bahwa ini bukan sekadar pernikahan. Ini adalah taruhan harga diri, kehormatan dan takhta dua kerajaan. Di tempat lain, Gajah Mada menyusun pasukannya. Tidak seperti menyambut tamu, tapi seperti hendak menaklukkan musuh. Ia berdiri di atas mimbar kecil di tengah lapangan Bubat dan mengumumkan pada panglima-panglima perang. Tidak akan ada pengantin. Hari ini Sunda tunduk atau dilumat. Sontak, sorak-sorai para prajurit menggema ke langit. Bubat bukan akan jadi pelaminan. Bubat akan jadi pemakaman. Dan saat fajar berikutnya muncul dari balik kabut, dua bangsa bersiap untuk bentrok. Pedang ditajamkan, panah disiapkan. Sumpah dan dendam menari-nari dalam hati masing-masing. Dyah Pitaloka hanya menatap kosong ke arah langit, tempat burung-burung berputar gelisah. Apakah ini harga dari menjadi perempuan dalam dunia yang dibuat oleh pria-pria bernafsu kuasa? Bersambung ke bagian 2, darah pertama di Bubat. Perang Bubat, darah untuk mahkota. Bagian 2, darah pertama di Bubat. Dataran Bubat kini tak lagi terasa seperti tempat pertemuan. Angin yang tadinya hangat kini menggigit, menusuk tulang dengan firasat buruk. Prabu Linggabuana berdiri di tengah pasukannya. Wajahnya mengeras seperti batu karang dihantam gelombang. Ia menatap ke depan, ke arah pasukan Majapahit yang mulai mengepung dari segala sisi. Ini bukan penyambutan pengantin, ini pengepungan. Dari kejauhan, Gajah Mada muncul di atas kuda hitamnya, disambut sorakan pasukan Majapahit. Ia tidak mengenakan pakaian kebesaran upacara, melainkan baju perang lengkap. Di sisinya tombak besar dengan ujung perak berkilat seperti kilat yang siap mengoyak langit. Ia berteriak, suaranya menggema, "Raja Sunda, serahkan putrimu sebagai tanda tundukmu kepada Majapahit, atau kami akan mengambilnya dengan paksa." Prabu Linggabuana menjawab dengan tenang, tapi penuh amarah. Putriku bukan Upeti. Dia putri kerajaan. Jika dia akan menikah, maka sebagai seorang ratu, bukan budak. Saat itulah waktu berhenti sejenak. Burung-burung berhenti berkicau. Daun-daun seakan enggan jatuh. Lalu satu trompet perang ditiup oleh pasukan Majapahit. Dan neraka pun meledak di Bubat. Anak panah melesat seperti hujan badai. Pasukan Sunda terkejut. Tapi mereka tak mundur. Mereka membentuk perisai melingkar, menjaga raja dan sang putri di tengah. Suara jeritan dan denting senjata memenuhi udara seperti simfoni kematian. Di tengah kekacauan, Pitaloka menggenggam keris kecil di balik selendang kebesaran. Jika kehormatan kami direbut oleh paksa, maka lebih baik darah kami sendiri yang menjadi penjaga martabat. Bisiknya kepada pelayan terdekatnya.
Sementara itu, di tengah pertempuran, Prabu Linggabuana bertarung seperti singa tua yang terluka. Satu demi satu prajurit Majapahit ia tebas, tapi mereka tak ada habisnya. Seperti ombak ganas yang terus menggulung. Darah mulai menggenangi tanah. Tidak ada lagi pelaminan, tidak ada lagi pesta. Bubat telah menjadi altar korban, tempat kehormatan dan kesombongan saling membunuh. Dan saat matahari mulai tergelincir, terdengar pekikan panjang. Seorang prajurit Majapahit berhasil menembus barisan pelindung dan menancapkan tombak ke dada Prabu Linggabuana. Raja Sunda jatuh, tapi matanya tak memejam. Ia masih menatap ke arah Pitaloka dan tersenyum. Jangan serahkan dirimu pada tirani. Putri Pitaloka berdiri tegak. Di tangannya, keris kecil itu kini bersinar di bawah cahaya senja yang berwarna darah. Bersambung ke bagian 3, keris dan kutukan. Bagian itu akan menggambarkan keputusan tragis sang putri dan kelahiran kutukan yang menggema sepanjang sejarah. Perang Bubat, darah untuk mahkota. Bagian 3, keris dan kutukan. Senja merayap pelan di langit Bubat, mewarnai darah di tanah dengan cahaya emas yang menyakitkan mata. Tubuh-tubuh prajurit Sunda berserakan, banyak yang masih menatap langit dengan mata terbuka, seakan tak percaya bahwa kehormatan bisa dihancurkan secepat itu. Di tengah kepungan, Daya Pitaloka berdiri tegak. Pakaiannya yang semula megah kini berlumur debu dan darah. Di tangannya keris kecil berkilau, bukan sebagai hiasan, tapi sebagai pernyataan. Kalian kira perempuan ini akan tunduk? Teriaknya ke arah pasukan Majapahit. Aku bukan hadiah, aku bukan mahkota. Aku adalah sumpah. Gajah Mada turun dari kudanya melangkah pelan ke arah sang putri. Di wajahnya tidak ada rasa iba, hanya tekad dingin yang mengeras seperti batu. Putri, ucapnya datar, Majapahit menginginkan perdamaian, tapi perdamaian hanya lahir dari penaklukan. Dia Pitaloka tertawa lirih, tawa yang getir, nyaris gila. Perdamaianmu berlumur darah. Kau bunuh ayahku. Hancurkan bangsaku. Kau ingin aku menjadi permaisuri dari tahta yang dilumuri kehinaan? Tidak. Gajah Mada, kau akan mendapat sesuatu yang lebih abadi dariku. Ia menoleh pada tubuh ayahnya, lalu menatap para prajurit Sunda yang tersisa. Semua diam, pasrah, tahu bahwa segalanya telah berakhir. Hari ini aku tidak mati sebagai pengantin. Aku mati sebagai sumpah. Tanpa ragu, ia angkat keris dan menancapkannya ke dadanya sendiri. Darahnya menyembur ke tanah yang sudah haus. Jeritan pelayan dan para wanita pengiring pecah. Tapi mereka tahu, apa yang dimulai oleh putri mereka harus diselesaikan. Satu persatu, mereka mengikuti langkah sang putri. Satu demi satu, mereka menolak menjadi rampasan perang. Ketika malam tiba, angin membawa bau darah dan dupa kematian. Bubat telah menjadi kuburan tanpa nama, namun di sanalah sebuah kutukan lahir. Rakyat Sunda tak akan lupa. Dan sejak malam itu nama Gajah Mada yang dulu dielu-elukan sebagai pemersatu Nusantara berubah menjadi bisikan kutukan di tanah Pasundan. Dan Daya Pitaloka, ia tak menjadi ratu, tapi menjadi legenda. Bersambung ke bagian 4, luka yang tak pernah sembuh. Di sana kita akan menyusuri dalitik dan spiritual dari tragedi Bubat, dan bagaimana dendam menjadi pusaka yang diwariskan turun-temurun. Perang Bubat, darah untuk mahkota. Bagian 4, luka yang tak pernah sembuh. Malam menelan dataran Bubat dalam sunyi yang tidak wajar. Tidak ada nyanyian kemenangan. Tidak ada pesta penaklukan. Hanya angin yang mendesir pelan, membawa bisikan para arwah yang baru dilahirkan dari pertempuran berdarah itu. Gajah Mada berdiri di tengah puing kehormatan dan jasad para bangsawan Sunda. Di tangannya, gulungan sumpah palapa terasa lebih berat dari biasanya. Ia telah menuntaskan satu titik penting dari visinya, menyatukan Nusantara. Tapi mengapa hatinya terasa kosong? Di balik matanya yang tak berkedip, ia tahu, ia telah menang secara politik, tapi kalah secara manusiawi. Mereka akan mengingat ini bukan sebagai penaklukan, tapi sebagai pengkhianatan, ujar Aditya Warman, seorang bangsawan Minangkabau yang berdiri tak jauh darinya. Gajah Mada tak menjawab. Ia tahu Aditya Warman benar, tapi di medan kuasa, belas kasihan adalah kelemahan. Sementara itu, jauh di barat kabar tentang kematian Jah Pitaloka dan Raja Sunda menyebar lebih cepat dari angin. Kerajaan Sunda Galuh terguncang. Rakyat menangis tapi bukan hanya karena kehilangan, mereka marah. Majapahit tidak hanya membunuh Raja kita, mereka memperkosa martabat kita, ujar seorang petapa tua di Ciburui. Dan untuk itu, darah akan menuntut darah. Dalam senyap,
para keturunan bangsawan Sunda mulai bersumpah satu demi satu. Kutuklah mereka yang menyebut nama Majapahit di tanah ini. Putri kami dibunuh, bukan karena cinta, tapi karena kesombongan. Kami tak akan biarkan darah Dyah Pitaloka kering begitu saja di tanah Bubat. Perang memang telah selesai, tapi dendam baru saja dilahirkan. Dendam yang tidak berbentuk pasukan, tapi hidup dalam lagu-lagu rakyat, dalam bisikan pengasuh kepada anak-anaknya, dalam larangan menikah antar bangsa, dalam rasa benci yang disimpan generasi ke generasi. Seorang pujangga Sunda menulis dalam lontarnya, Gajah Mada mungkin bisa menyatukan Nusantara, tapi ia tidak bisa menyatukan hati. Dari tubuh seorang gadis, meledaklah bangsa yang patah. Di Majapahit, Hayam Wuruk menangis dalam diam. Ia tak pernah menyangka bahwa cinta sejatinya akan diubah menjadi kartu politik. Ia berjalan sendirian malam itu, menyusuri taman istana yang sepi, lalu berbisik ke langit. Maafkan aku, Pitaloka. Jika bisa kutukar mahkota ini dengan tubuhmu yang hidup kembali, akan kutanggalkan segalanya. Tapi, tak ada yang menjawab. Karena arwah yang mati di Bubat sudah terlalu penuh dengan luka. Bersambung ke bagian 5, keturunan dan kebencian. Jika kamu ingin, bagian berikutnya akan mulai menjelajahi bagaimana anak cucu para penyintas Bubat hidup dalam bayang-bayang tragedi itu. Dan apakah dendam bisa berubah menjadi pengampunan atau justru semakin dalam. Inilah bagian 5 dari fiksi bersambung Perang Bubat, dengan narasi yang kini bergeser ke generasi berikutnya, tempat di mana dendam diturunkan seperti pusaka dan luka diwariskan seperti warisan. Bagian 5. Keturunan dan kebencian. 30 tahun telah berlalu sejak darah Dyah Pitaloka menghitam di tanah Bubat. Tapi waktu tak pernah benar-benar menyembuhkan. Ia hanya menanam luka itu lebih dalam, menjadi akar dalam jiwa orang-orang yang lahir sesudahnya. Di tanah Pasundan, seorang pemuda bernama Rakian Wirapradana menatap langit dari puncak Gunung Galunggung. Ia bukan bangsawan, ia bukan prajurit, tapi di dadanya mengalir darah para korban Bubat. Ibunya adalah pelayan pribadi Dyah Pitaloka yang selamat karena pura-pura mati di antara jasad. Ayahnya dibunuh di dataran Bubat dengan wajah tertutup debu dan darah. Sejak kecil, Wira hidup dengan satu warisan. Ingat, nak, bisik ibunya saat ia baru belajar bicara. Mereka bunuh raja kita. Mereka bunuh Pitaloka. Majapahit bukan kerajaan. Majapahit adalah kutukan. Kini, di usia 25, Wira telah menjadi bayangan gelap yang bergerak dari hutan ke hutan. Ia membentuk kelompok kecil bernama Bayang Pitaloka, gerakan rahasia yang berisi para anak muda keturunan penyintas Bubat. Mereka tak menyebut diri sebagai pemberontak. Mereka menyebut diri sebagai penuntut darah. Di Majapahit, nama mereka mulai berhembus pelan seperti kabut pagi. Kelompok bersenjata yang membakar pos dagang, menyabotase jalur logistik, dan menghilang tanpa jejak. Tak ada bendera, tak ada deklarasi, hanya simbol kecil, sehelai bunga melati yang diikat dengan benang merah. Sementara itu, Hayam Wuruk, kini tua dan renta, berjalan tertatih di istananya. Ia memandangi lukisan lama yang menggambarkan Dyah Pitaloka, satu-satunya kenangan yang tak pernah ia bakar, meski seluruh kerajaannya kini retak oleh perlawanan bawah tanah. Kutukan ini belum selesai, gumamnya lirih. Cinta yang gagal menyatu telah melahirkan generasi pembunuh. Gajah Mada telah tiada. Ia meninggal dalam pengasingan, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai manusia yang dihantui oleh sumpahnya sendiri. Tapi sejarah tak mengenal keadilan. Ia hanya mencatat kekuasaan. Dan di perbatasan-perbatasan Majapahit, nama Wirapradana mulai menggema seperti didentang genderang perang yang baru. Di sebuah malam berkabut, Wira duduk di depan para pengikutnya. Di tangannya, sebuah keris tua yang diwariskan dari pelarian Sunda terakhir. Di belakangnya, api unggun menyala merah menyala. Mereka pikir Bubat sudah mati, tapi malam ini kita hidupkan kembali. Kita bukan hanya membalas darah, kita bawa kembali kehormatan. Semua mengangguk, tak ada yang bersorak. Dendam tak butuh teriakan, dendam hanya butuh waktu. Bersambung ke bagian 6, pengepungan kedua. Bagian berikutnya akan membawa kita ke konfrontasi berdarah yang baru. Pengepungan diam-diam atas pos Majapahit oleh Bayang Pitaloka. Akankah mereka jadi penyambung kehormatan atau hanya pewaris luka? Nantikan kelanjutan kisahnya hanya di komunitas Hadi Sampro. Berikut bagian 6 dari Perang Bubat, Darah untuk Mahkota saat dendam lama mulai menampakkan taringnya kembali. Perang Bubat, Darah untuk Mahkota, bagian 6, pengepungan kedua. Di kaki Gunung Wilis,
tersembunyi sebuah pos dagang Majapahit yang selama ini menjadi urat nadi distribusi rempah dan logam dari timur ke pusat kerajaan. Orang-orang menyebutnya Padepokan Langit Senja. Tapi bagi Wirapradana dan kelompok Bayang Pitaloka, tempat itu adalah simbol kesombongan Majapahit yang masih berdetak. Malam itu mereka datang tanpa suara. 30 pasukan terlatih menyamar sebagai pedagang, biksu, bahkan pengemis. Di bawah jubah mereka, keris dan panah kecil tersembunyi. Mata mereka dingin. Mereka bukan pejuang yang bertempur demi tanah atau emas. Mereka bertempur demi arwah. Di dalam pos, para prajurit Majapahit bersantai. Tak ada yang mengira bahwa balas dendam dari tragedi 3 dekade lalu akan datang malam itu. Mereka sudah lupa pada nama Pitaloka. Tapi Bayang Pitaloka belum lupa pada mereka. Wirapradana berdiri di bawah pohon waru, mengangkat tangannya. Tak perlu aba-aba, tak perlu teriakan. Serangan dimulai. Panah api melesat membakar atap kuda. Di waktu bersamaan, keris-keris kecil terbenam ke leher para penjaga yang sedang mabuk arak. Para pedagang palsu berubah menjadi algojo. Padepokan Langit Senja runtuh bukan dengan dentuman meriam, tapi dengan sunyi dan kebencian yang sudah membatu. Ini bukan perang, teriak seorang prajurit Majapahit sebelum dadanya robek. Ini hukuman untuk mereka yang lupa sejarah. Jawab Wira dingin, untuk mereka yang lupa sejarah. Saat matahari pertama menyentuh pegunungan, padepokan itu telah jadi abu. Dari reruntuhannya, Bayang Pitaloka meninggalkan pesan pada sepotong kayu hangus. Darah Pitaloka belum kering, kami belum selesai. Berita tentang kehancuran pos itu sampai ke telinga Hayam Wuruk di Istana Trowulan. Ia memandang peta besar Nusantara di hadapannya, penuh warna, penuh batas. Tapi matanya hanya tertuju pada satu titik kecil di barat, yang kini berdenyut seperti luka lama yang terbuka kembali. Kita sedang dihantui oleh hantu masa lalu, kata Mahapati muda yang menggantikannya. Bukan, kita sedang dikejar oleh kutukan yang kita buat sendiri, jawab Hayam Wuruk. Ia berjalan menuju taman belakang istana, tempat bunga melati putih bermekaran. Ia memetik satu kelopak dan menggenggamnya erat. Bubat belum selesai. Belum pernah selesai. Sementara itu, di markas rahasia di balik air terjun, Wirapradana memandangi wajah-wajah pengikutnya yang masih muda dan lapar akan keadilan. Kita belum menang. Ini baru satu. Kita akan membuat Majapahit runtuh. Bukan dengan pasukan, tapi dengan ingatan. Dan di tengah malam, suara seruling pelan terdengar dari kejauhan. Lagu duka. Lagu Pitaloka. Dendam itu kini punya wajah baru. Bukan sekadar balas dendam, tapi revolusi hati, bersambung ke bagian pengkhianatan dari dalam. Bagian berikutnya akan membongkar retakan dalam istana Majapahit sendiri, di mana keturunan darah Sunda diam-diam tumbuh di balik selir dan dayang istana. Akankah dendam itu menembus hingga ke ranjang kekuasaan? Kita belum menang. Ini baru satu. Kita akan membuat Majapahit runtuh, bukan dengan pasukan, tapi dengan ingatan. Dan pada bagian ini akan membongkar keretakan dalam tubuh Majapahit sendiri, di mana keturunan darah Sunda diam-diam tumbuh di balik selir dan dayang istana. Akankah dendam itu menembus hingga ke ranjang kekuasaan? Perang bubat, darah untuk mahkota. Bagian 7, pengkhianatan dari dalam. Istana Trowulan tampak megah dari luar, tetapi di dalamnya, retakan-retakan halus mulai tumbuh. Bukan dari pasukan musuh yang mengepung, tapi dari darah asing yang menyelinap diam-diam melalui ranjang, pernikahan, dan tipu daya. Seorang gadis dayang berjalan di lorong sunyi istana. Ia hanya pembawa dupa dan pelayan di kamar-kamar para bangsawan. Tak ada yang memperhatikannya. Tapi mereka seharusnya tahu, ia cucu dari salah satu bangsawan Sunda yang tewas di Bubat. Larasati menyimpan dendam tidak dengan keris, melainkan dengan kesabaran. Mereka bunuh raja kita. Mereka rampas masa depan kita. Tapi mereka juga membuka pintu istana bagi kami melalui darah dan ranjang. Bisiknya pada dirinya sendiri setiap malam. Ia bukan satu-satunya. Dalam hening, sebuah jaringan kecil lahir di dalam tembok Trowulan. Para pelayan, juru masak, pemijat, bahkan beberapa selir, semuanya memiliki akar yang menelusur ke tanah Sunda. Mereka diam, mereka menunggu, tapi mereka bukan pengabdi. Mereka adalah tulang punggung pengkhianatan. Di waktu yang sama, Mahapati muda, Adipati Aryaradkasa, yang menggantikan Gajah Mada, mulai curiga. Ia mencium bahwa kehancuran Padepokan Langit Senja bukan sekadar pemberontakan kecil. Ia melihat pola yang terstruktur,
cerdas, dan menyerang titik-titik vital Majapahit. Ini bukan perang biasa. Ini perang yang dimainkan dari balik pintu, oleh tangan-tangan yang pernah disuapi oleh dapur kita sendiri. Namun yang tak ia ketahui, dapur itu sudah lama dimasuki racun. Salah satu juru masak istana, seorang pria tua yang dipanggil Ki Jana, dulunya adalah pemanah pengiring Prabu Linggabuana. Kini di usia senja ia tak memegang busur, tapi ia mencampur racun ke dalam mangkuk arak Mahapati. Di malam perayaan kemenangan kecil Majapahit atas bajak laut Madura, arak itu disajikan. Radkasa tertawa. Ia bersulang. Ia meneguknya. Beberapa detik kemudian tubuhnya gemetar, mulutnya berbuih, dan ia jatuh dari singgasananya. Ruang pesta berubah menjadi kekacauan. Tapi Larasati hanya berdiri di pojok ruangan. Matanya tenang, senyumnya tipis. Satu lagi dibayar. Kau mati bukan karena racun, tapi karena dosa nenek moyangmu. Keesokan harinya, Majapahit berkabung. Tapi di sudut-sudut tersembunyi, para keturunan korban Bubat saling bertukar tatapan. Tidak ada selebrasi, tidak ada pesta. Dendam mereka bukan untuk ditonton, tapi untuk disempurnakan. Di Gunung Galunggung, Wira Pradana mendengar kabar kematian Mahapati dengan tenang. Akhirnya, kita menyentuh takhta dengan jari-jari yang selama ini dicaci. Kita sudah bukan bayangan lagi, kita telah menjadi bagian dari tubuh mereka. Dan kita akan membusukkannya dari dalam. Bersambung ke bagian 8, Tahta Dalam Darah. Bagian selanjutnya akan memperlihatkan bagaimana perang tak lagi hanya di medan laga, tetapi di atas kursi kekuasaan, di mana setiap pengkhianatan bisa menjatuhkan kerajaan atau menciptakan yang baru. Perang Bubat, darah untuk mahkota. Ketika permainan dendam akhirnya menyentuh jantung kekuasaan secara terbuka. Darah untuk mahkota. Bagian 8. Tahta Dalam Darah. Kematian Mahapati Arya Radkasa menyisakan kehampaan di pusat kendali Majapahit. Tahta memang masih di tangan Hayam Wuruk, tapi otoritas kini mengambang. Seperti kapal tanpa nahoda, Majapahit mulai goyah, bukan karena serangan luar, melainkan dari bisikan dan tikaman dalam. Dewan mulai retak. Muncul dua faksi. Faksi konservatif yang ingin mengganti Mahapati dengan loyalis berdarah Jawa murni, dan faksi kemajuan yang diam-diam dibisiki oleh para keturunan Sunda yang telah menyusup jauh ke dalam birasi istana. Dan di tengah badai itu, muncul seorang pria muda yang memikat hati banyak bangsawan. Rakai Jayawarsita, tampan, cerdas, dan konon berdarah campuran Jawa Sunda. Ia bukan siapa-siapa di permukaan. Tapi yang tak diketahui oleh para elit Trowulan adalah ini. Jayawarsita adalah murid rahasia dari Wira Pradana. Dilatih sejak usia 12 dalam seni negosiasi, racun, dan penyusupan. Bukan hanya alat. Ia adalah tombak yang menusuk takhta dengan senyuman. Dalam hitungan bulan, ia memikat para bangsawan tua, duduk dalam sidang penting, dan akhirnya, atas dukungan mayoritas dewan, diangkat menjadi Mahapati Muda Majapahit. Mulai sekarang, Rakai Jayawarsita resmi menjadi Mahapati Muda Majapahit. Tak ada yang tahu bahwa saat ia bersumpah di depan raja, Larasati tersenyum dari balik tirai. Dan di ruang rahasia, pesan dikirim ke Gunung Galunggung. Burung telah masuk ke sangkar. Istana sudah mengandung racunnya sendiri. Wira Pradana kini tak lagi hanya pemimpin pemberontakan, berdiri di depan ratusan pengikut Bayang Pitaloka. Di tangannya sepotong kain berwarna merah, lambang darah tak terbalaskan. Kita tak perlu serang dinding istana, karena sekarang istana itu sendiri akan membuka gerbangnya untuk kita. Kita tidak akan menaklukkan Majapahit, kita akan menjadi Majapahit. Tapi dengan wajah Pitaloka. Namun, tak semua bisa dikendalikan. Di balik semua kemenangan licik itu, satu orang masih hidup dengan firasat tajam. Hayam Wuruk. Tua, sakit-sakitan, tapi matanya masih tajam seperti ujung keris. Ia menyadari gerak-gerik aneh para pejabat. Ia mengenali bau dendam yang disamarkan dengan bunga dupa dan diplomasi. Mereka kira aku terlalu tua untuk curiga, gumamnya, menatap langit malam dari singgasananya. Tapi aku tahu, Pitaloka belum selesai. Ia memanggil satu nama dari masa lalu, Ki Pancatapa, mantan Algojo Majapahit yang telah lama menghilang ke pertapaan. Sang raja tahu, untuk melawan bayangan, ia harus melepaskan monster lama yang pernah ia simpan. Takhta kini dikelilingi darah dan racun. Bayang Pitaloka telah menyusup sejauh-jauhnya. Tapi apakah mereka siap bila api dam berubah menjadi api kehancuran yang membakar semuanya,
termasuk harapan mereka sendiri. Bersambung ke bagian Smimen, Pitaloka membakar Majapahit. Pada bagian selanjutnya, Larasati memulai rencana akhir, menyalakan api kudeta dalam istana. Pada bagian selanjutnya, Larasati memulai rencana akhir, menyalakan api kudeta dalam istana, tapi Ki Pancatapa juga kembali, membawa rahasia kelam masa lalu, Bubat yang bisa membalikkan segalanya. Kini, tibalah kita di babak yang semakin menggelap. Berikut bagian Zili dari kisah bersambung Perang Bubat, Darah untuk Mahkota, ketika api dendam dinyalakan tepat di jantung Majapahit. Bagian 9. Pitaloka membakar Majapahit. Langit Trowulan memerah seperti luka yang terbuka. Di halaman dalam istana, para prajurit sibuk mempersiapkan perayaan ulang tahun Hayam Wuruk ke-60. Undangan dikirim ke seluruh murid Wirapradana mempersiapkan pidato akhir yang bukan untuk memuliakan raja, tapi menggulingkannya. Sementara itu, Ki Pancatapa, sang algojo lama, kembali ke Trowulan. Wajahnya keras, langkahnya lambat namun penuh nyala. Hayam Wuruk menerima kedatangannya dengan mata penuh harap dan ketakutan. Aku panggil kau bukan untuk membunuh, tapi untuk menyelamatkan kebenaran. Bubat telah berubah menjadi racun. Mereka tak lagi menginginkan keadilan, mereka menginginkan takhta. Ki Panca hanya mengangguk. Kalau darah harus dibayar dengan darah, ucapnya lirih, mah biarkan aku membayar utang yang kutinggalkan dulu. Malam pun tiba, pesta digelar, musik menggema. Bunga melati lambang Pitaloka dihadirkan di setiap sudut istana sebagai simbol perdamaian. Padahal itu adalah kode rahasia untuk para penyusup bahwa malam ini adalah saatnya. Jayawarsita berdiri di atas panggung, mengangkat Majapahit besar bukan karena pedang, tapi karena keberanian mengakui luka masa lalu. Seketika beberapa bangsawan yang ternyata bagian dari bayang Pitaloka berdiri dari kursinya. Pedang mereka ditarik, para penjaga istana kewalahan. Kipas berubah menjadi belati, gelas berubah menjadi senjata, api dinyalakan, jeritan memenuhi udara. Kudeta dimulai. Tapi yang tak mereka perhitungkan adalah ini. Ki Pancatapa belum mati. Dan dia datang dengan rahasia berdarah. Ia menghadang Jayawarsita di tangga istana. Tangan kirinya memegang tombak pendek, tangan kanannya memegang gulungan kain tua. Surat perintah Gajah Mada dari 30 tahun lalu yang menyatakan bahwa perintah pembantaian Bubat tak pernah disahkan oleh raja. Kau ingin balas dendam, tapi dendammu buta, teriak Panca. Darah yang kau tumpahkan sekarang bukan menuntut keadilan. Ini hanya pembantaian kedua. Dan kau bukan pahlawan, kau pembakar warisan bangsamu sendiri. Jayawarsita ragu sejenak, tapi Larasati sudah datang dari belakang berbisik. Jangan dengarkan dia. Mereka semua pembohong. Bubat tak akan pernah ditebus dengan kata-kata. Tapi sebelum Larasati sempat menghunus kerisnya, Ki Panca melemparkan tombaknya. Tajepat, senyap. Keris Larasati terjatuh. Darah mengalir dari dadanya. Ia terjatuh di depan singgasana. Jayawarsita menjerit. Tapi saat itu juga, para pasukan istana yang loyal masih tersisa, menyerbu ke dalam. Bayang Pitaloka dipukul mundur. Api melahap setengah kompleks istana. Malam itu, Majapahit tidak runtuh, tapi retakannya menjadi jelas. Pagi harinya, Wirapradana berdiri di atas bukit, menatap Trowulan yang masih berasap dari kejauhan. Di tangannya, sepotong kain melati berlumur darah Larasati. Kita belum menang, katanya pelan. Tapi mereka juga belum pulih. Ini semua tahu, dendam kami tak bisa dibungkam. Bersambung ke bagian 10, Kerajaan Tanpa Warisan. Bagian selanjutnya, setelah nyaris jatuh, Majapahit memasuki era transisi. Hayam Wuruk akan mengumumkan pewarisnya. Saya akan mengumumkan sesuatu yang penting untuk kalian semua. Tapi bayang Pitaloka belum selesai. Dan Wirapradana mulai merancang akhir yang lebih radikal, membubarkan kerajaan itu dari akar. Inilah bagian 10 dari Perang Bubat, Darah untuk Mahkota. Babak yang membawa kita ke jurang antara kejayaan terakhir dan kehancuran yang tak terhindarkan. Bagian 10, Kerajaan Tanpa Warisan. Trowulan masih berasap. Abu dari malam kudeta belum benar-benar reda, tapi suasana di dalam istana seperti kaca retak masih berdiri, tapi hanya menunggu satu getaran lagi untuk hancur. Hayam Wuruk, tua, lelah, dan digerogoti rasa bersalah, berdiri di depan para bangsawan yang tersisa. Banyak dari mereka gugup,
beberapa luka-luka, dan sisanya tampak seperti bayangan dari kejayaan masa lalu. Kerajaan ini tak butuh takhta lagi. Kerajaan ini butuh akhir, ucapnya lirih. Ucapan itu mengguncang ruangan lebih hebat dari ledakan apapun malam sebelumnya. Namun Raja tidak goyah. Ia memegang surat wasiat yang belum pernah ia buka sebelumnya. Surat dari Dyah Pitaloka lah diberikan diam-diam oleh Ki Pancatapa sebelum ia menghilang kembali ke hutan. Dalam surat itu, Dyah Pitaloka menulis sebelum ia memilih mengakhiri hidup di Bubat. Jangan bangun istana di atas darah perempuan yang tidak diminta pendapatnya. Jika kau ingin kejayaan, bangunlah ia dengan cinta, bukan tipu daya. Jika suatu hari kau merindukan kebenaran, biarkan warisanmu hancur bersamanya. Surat itu mengunci keputusan sang raja. Sementara itu, di gunung sisi barat, Wirapradana memandangi pasukan yang tersisa. Banyak dari mereka terbakar, luka, kehilangan saudara dalam kudeta yang gagal. Tapi mata mereka masih menyala. Wira tahu, jalan gerilya tak cukup, penyusupan tak cukup. Sekarang hanya ada satu jalan untuk menghapus Majapahit dari peta dunia. Kita bukan lagi pembalas dendam. Kita adalah penjagal zaman. Kita tidak ingin balas. Kita ingin kosong. Kosongkan istana. Kosongkan warisan. Biarkan semua runtuh. Dan kita bangun dari abu. Pasukannya, yang kini menyebut diri mereka putra arwah Pitaloka bergerak. Mereka bukan lagi mengincar bangsawan, tapi buku sejarah, catatan, naskah, artefak, dan pusat-pusat pendidikan Majapahit. Mereka ingin menyiapkan ingatan, bukan hanya kekuasaan. Di sisi lain, Jayawarsita yang kehilangan Larasati dan terhempas dari tahta Mahapati mulai dirundung keraguan. Ia menemui Hayam Wuruk secara diam-diam. Apakah semua ini sia-sia? Tanyanya. Bukan, jawab Raja. Tapi kau menanam dengan racun, maka buahnya pun tak bisa dimakan. Hayam Wuruk menawarkan sesuatu yang tak diduga. Ambillah takhtaku, Warsita. Tapi bukan untuk melanjutkan dendammu. Lanjutkan untuk memutus rantai itu. Atau, kita bubarkan Majapahit bersama-sama. Di pertapaan Gunung Penanggungan, Ki Pancatapa melihat nyala api di kejauhan. Ia menunduk, menggumamkan mantra yang sudah usang. Sejarah ini terlalu lama berdarah. Tapi sejarah juga harus tahu kapan diam. Bersambung ke bagian 11, Negeri Tanpa Nama. Di bab selanjutnya, Wirapradana memulai operasi pemusnahan sejarah. Majapahit sementara Jayawarsita dan Hayam Wuruk berunding di tengah kehancuran, membubarkan Majapahit demi menghentikan kutukan. Tapi, apakah dendam bisa benar-benar mati sebelum darah terakhir tertumpah? Berikut bagian 11 dari Perang Bubat, Darah untuk Mahkota, di mana sebuah kerajaan besar berdiri di ambang penghapusan, bukan oleh musuh dari luar, tapi oleh bayangan kesalahan masa lalunya sendiri. Perang Bubat, bagian 11, Negeri Tanpa Nama. Majapahit kini seperti raksasa tua yang tersedak tulangnya sendiri. Kekuasaan masih ada, pasukan masih berjaga, panji-panji masih berkibar, tapi jiwa kerajaannya telah koyak. Ia tidak lagi memerintah, hanya bertahan dari kehancuran total. Di balik reruntuhan perpustakaan Kedhaton, lemari-lemari yang dulu menyimpan ilmu, hukum, dan sejarah kini jadi abu. Para penyerang mengenakan penutup wajah, bergerak cepat, membakar, menghancurkan aksara demi aksara. Wirapradana memimpin langsung. Jangan biarkan satupun prasasti Majapahit tersisa, perintahnya. Kita tidak butuh pengakuan dari sejarah. Kita akan menghapus sejarah itu, lalu menciptakan yang baru. Bukan tentang penaklukan, tapi pembakaran warisan palsu. Ia berdiri di hadapan prasasti Waringin Saptakanda, tempat nama-nama besar dituliskan, termasuk nama Gajah Mada Hayam Wuruk, dan ironi yang paling menyakitkan, Dyah Pitaloka dicatat sebagai pengorbanan demi persatuan. Pembohongan sejarah, gumamnya, lalu mengayunkan kapak. Batu itu retak, hancur, dan bersama serpihannya, runtuhlah fondasi ingatan Majapahit. Di istana, Hayam Wuruk terlihat lebih tua dari usianya. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya jernih. Ia memanggil Jayawarsita. Kita akan membubarkan kerajaan, katanya. Dengan itu, kita hapus alasan dendam mereka. Kita putuskan warisan kekuasaan. Tapi kau harus bersumpah, tidak akan membangun takhta baru di atas reruntuhan ini. Jayawarsita, kini lelaki patah dan sadar, tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk pelan. Dalam sidang terakhir, Dewan Agung Majapahit, Hayam Wuruk berdiri, mengenakan pakaian putih polos, bukan kebesaran raja.
Majapahit lahir dari penyatuan. Tapi penyatuan yang dibangun dengan darah perempuan Sunda adalah kutukan, bukan kemuliaan, katanya. Maka hari ini, dengan kesadaran penuh, para bangsawan terdiam, beberapa menangis, beberapa melemparkan cincin dan tongkat jabatan, dan sebagian lagi pergi tanpa pamit. Tapi keputusan itu berdiri seperti tembok terakhir dari runtuhnya dunia lama. Wiraprana mendengar kabar itu dari seorang pengintai, hanya diam. Ia memandang ke langit. Mereka menyerah? Bukan. Mereka minta ampun? Juga bukan. Ia mencengkeram tanah, gemetar. Mereka mencuri kemenangan kita. Mereka runtuhkan Majapahit bukan karena kita menaklukkan mereka, tapi karena mereka tak ingin kita menang. Dan dalam kemarahan itu, ia mengeluarkan satu perintah terakhir. Bakar istana, biar sejarah itu benar-benar hilang. Biar tak ada siapapun yang bisa menulis siapa menang dan siapa kalah. Malam itu, para prajurit Bayang Pitaloka menyusup terakhir kalinya ke jantung Trowulan. Tapi mereka tidak bertemu penjaga, tidak bertemu raja, tidak bertemu perlawanan. Mereka hanya bertemu keheningan. Dan saat mereka menyalakan api, hayam-hayam putih berterbangan dari halaman utama istana, seperti roh-roh yang akhirnya bebas. Di kamar utama, takhta ditinggalkan kosong. Di atasnya, tergeletak mahkota emas yang dicampuri dengan abu bunga melati. Majapahit pun berakhir. Tidak dengan pedang, tidak dengan perang, tapi dengan keputusan. Dan para pelaku dendam berdiri di atas abu itu menyadari, mereka menang, tapi juga kehilangan makna. Negeri itu kini tanpa nama, tanpa warisan, tanpa musuh. Bersambung ke bagian 12, takhta tanpa bayangan. Bagian terakhir akan memperlihatkan dunia pasca Majapahit, apa yang tersisa dari dendam jika Kran telah tiada. Dan apa Wirapradana akan menjadi pahlawan, atau hanya monster yang kehilangan mangsanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan bagian terakhir dari kisah bersambung Perang Bubat, Darah untuk Mahkota. Inilah akhir dari dendam, kejatuhan, dan kehampaan yang ditinggalkan oleh sejarah yang dibakar. Perang Bubat untuk Mahkota. Takhta tanpa bayangan. Majapahit telah tiada. Kota Trowulan menjadi hantu dari kejayaan yang pernah mencengkeram Nusantara. Abu menyelimuti jalan-jalan yang dulu dipenuhi upacara dan parade, burung-burung enggan hinggap. Angin tak lagi membawa bau kemenyan dan dupa, hanya bau hangus debu sejarah yang ditinggalkan begitu saja. Dan di tengah padang abu itu berdiri seorang lelaki tua, Wirapradana. Ia memandangi puing-puing istana, di mana takhta kosong dibiarkan terbakar tanpa siapapun menyentuhnya. Ia mendekat, pelan. Di tangannya surat terakhir dari Larasati yang tak sempat ia baca semasa hidup gadis itu. Dalam surat itu tertulis, Jika kau membaca ini, mungkin Majapahit sudah tiada, tapi tanyakan pada dirimu sendiri. Ayah, apakah dendam kita sudah lunas, atau justru kita sudah menjadi musuh yang dulu kita benci? Jangan bunuh bayangan, karena kalau kita membakar terlalu banyak, dunia ini tidak akan punya cahaya. Tangannya bergetar. Surat itu jatuh dan terbakar sendiri oleh bara yang tersisa di tanah. Kini menjadi pengembara. Ia menolak tawaran para bangsawan untuk membangun kerajaan baru. Ia menolak menjadi raja. Ia menolak semuanya. Ia menghabiskan hari-harinya di desa terpencil, mengajar aksara pada anak-anak. Tapi tiap malam mimpi tentang Larasati dan darah Trowulan menghantuinya. Aku tak lahir dari dendam, tapi aku tumbuh di dalamnya. Dan kini, aku hanya ingin hidup di luar bayangannya. Ki Pancatap menghilang seperti ia pernah muncul. Beberapa mengatakan ia mati di gua sunyi, duduk bersila sambil menatap matahari pagi. Yang lain bilang ia menjelma menjadi penjaga tak terlihat bagi generasi yang tak tahu apa-apa tentang Bubat. Ia membawa rahasia dan membiarkannya mati bersama dirinya. Dan Hayam Wuruk, ia menghilang malam setelah pengumuman pembubaran kerajaan. Beberapa pendeta berkata ia naik ke gunung dan membakar dirinya sebagai simbol pertobatan. Yang lain bilang ia menyamar sebagai pendeta keliling, mengajarkan tentang kesunyian dan kefanaan. Tapi semua setuju pada satu hal. Ia memilih menghilang dari sejarah, sama seperti Majapahit yang ia runtuhkan dengan tangannya sendiri. Tahun-tahun berlalu. Orang-orang mulai melupakan nama-nama besar. Anak-anak tak lagi diajari siapa Gajah Mada atau siapa Jah Pitaloka. Aksara-aksara kuno digantikan, prasasti tak bisa dibaca lagi. Yang tersisa hanyalah legenda tanpa dokumen. Hanya dongeng tanpa bukti. Dan suatu hari seorang pemuda bertanya pada gurunya, apakah benar dulu
ada kerajaan besar bernama Majapahit? Mungkin pernah, tapi mungkin itu hanya bayangan. Dan kau tahu apa yang terjadi pada bayangan saat tak ada lagi cahaya? Ingatlah, ilmu adalah harta yang tak ternilai harganya, nak. Catatan penutup, Perang Bubat, Darah untuk Mahkota adalah kisah fiksi spekulatif, rekonstruksi imajinatif dari tragedi paling getir dalam sejarah Jawa dan Sunda. Dalam versi ini, dendam tidak hanya menuntut darah, tetapi juga sejarah itu sendiri, hingga tak ada yang tersisa kecuali keheningan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Sampai jumpa di lain kisah. Jangan lupa pantengin terus kisah lainnya hanya di komunitas Hadi Sampro.